Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Lanano dengan di belakang 441 dari mahasiswa Malaysia. Nah, di sini boleh diperkenalkan Ibu? Iya, nama saya Ibu Saifua. Kalau menceritakan tentang pendidikan dari SD, umumnya saya SD di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, terus melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru yaitu SPG di Mojokerto, yaitu SPG Mojokerto. Kemudian saya sudah mempunyai keluarga, sudah berkeluarga, mempunyai anak. Kita melanjutkan sekolah ke Universitas Negeri Malang selama 2 tahun. Itu menempuh pendidikan PGSD. Kemudian dari PGSD tadi saya mulai diangkat, sudah mempunyai anak 2, diangkat dari D2 tadi pada waktu itu Gebiar SBY, yaitu tahun 2005. Itu saya mulai diangkat setelah melahirkan anak yang kedua. Kemudian saya melanjut lagi kuliah di Surabaya, yaitu di Universitas Wijaya Kusuma. Itu menambah pendidikan untuk pendidikan S1-nya selama 2 tahun. Itu saya sudah kuliah di situ, kuliah jarak jauh. Maksudnya ditempuh itu pada waktu semester kita datang ke universitas. Kalau ulangan semester, ujian itu baru datang ke kampus UWK tadi yang ada di Surabaya. Itulah masalah pendidikan yang saya tempuh pada waktu itu. Baik, terima kasih. Itulah background pendidikan Ibu Saifua. Biar tidak terlalu lama, langsung saja kita mulai aja Bu untuk pertanyaannya. Iya, silakan. Menurut Ibu, seberapa penting mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SD? Untuk masa sekarang ini di SD saya mulai kelas 1, kelas 2 dan kelas 4 sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi saat ini Ibu mengajar di kelas 2 pendidikan Pancasila di kelas 2. Itulah sangat penting karena untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu harus benar-benar kita terapkan kepada anak SD ya sejak kecil ini supaya terbiasa berperilaku sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya metode apa yang Ibu gunakan untuk menjelaskan konsep Pancasila kepada anak SD? Untuk menjelaskan konsep Pancasila kepada siswa kelas 2, Ibu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, diskusi, dan metode menyanyi. Menyanyi itu kalau kelas 1 anak-anak lebih semangat dan lebih menerima pelajaran tadi, lebih suka, senang. Dan karena pembelajaran di SD kurikulum merdeka ini berpusat pada siswa, jadi Ibu melihat karakter anak tadi, kemampuan anak, sukanya apa, itu harus benar-benar dipahami oleh seorang pendidik. Jadi harus anak itu tidak dianggap semuanya itu pandai, semuanya bisa, tapi ada seorang anak atau lebih itu yang pemikirannya agak kurang, itu perlu perhatian dari Ibu. Nah, selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan pelajaran Pancasila dengan pelajaran lain? Untuk kurikulum merdeka ini saya kira itu integrasi, perpaduan. Kalau kurikulum merdeka 13 itu ada keterkaitan dengan pelajaran yang lain. Tapi seakan-akan sekarang kalau kurikulum merdeka
itu pelajarannya seakan-akan itu berdiri sendiri, seperti PKN ada sendiri, matematika, terus bahasa Indonesia itu terpisah, ada bahasa Jawa juga, bahasa Inggris. Jadi kalau mengaitkan, guru mengajarkan yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, penerapannya yaitu pengamalan sila pertama sampai sila kelima tadi. Seperti kita membiasakan anak, sila pertama ya, contohnya kita membiasakan anak sebelum pelajaran saya ajak untuk berdoa dulu, selesai pelajaran juga saya ajak berdoa mau pulang, itu secara klasikal. Kemudian penerapan kepada anak apabila temannya pensilnya ketinggalan, saya suruh untuk meminjami, tolong dipinjami nak ya, itu namanya tolong menolong terhadap teman, yaitu sesuai dengan sila kedua. Begitu juga sila dan seterusnya sampai sila ke-5, itu saya terapkan saya kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Untuk selanjutnya, apa pendapat Ibu tentang pentingnya toleransi serta saling menghargai dalam konteks mahasiswa SD? Ini tadi termasuk pengamalan sila kedua. Kalau toleransi, ya toleransi apa? Toleransi, misalnya kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman dari, kalau di sekolah Ibu tidak ada yang beragama lain selain agama Islam, semuanya mayoritas agama Islam, tapi asal daerah, asal dusun itu kadang-kadang menjadi anak-anak saling membedakan. Jadi untuk itu saya tanamkan supaya tidak membeda-bedakan antara teman, baik teman yang tidak kurang pandai, kurang mampu, biasanya berkelompok itu selalu saya tanamkan kebersamaan dalam kelas. Satu kelas itu supaya dianggap satu keluarga. Jadi untuk saling toleransi, saling membantu, gotong royong. Apabila ada temannya yang sakit, saya ajak bersama-sama untuk menjenguk ke rumahnya. Tuh. Baik, untuk selanjutnya, kesulitan apa yang Ibu alami ketika mengajar tentang nilai-nilai Pancasila? Nah, itu yang Ibu alami, kesulitan-kesulitan yang Ibu alami itu kan pendidikan moral Pancasila itu kan utama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kemudian apa? Berkebinekaan tunggal ika, terus bernalar kritis. Itu yang saya apa dulu yang saya hadapi masalah pada saat ini. Kesulitannya pembelajaran pada waktu bernalar kritis, anak-anak itu kurang mampu dalam menjawab masalah tentang penalaran. Soal penalaran, coba apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan seorang Pak Tani? Itu kan penalaran kritis, apa yang dialami Pak Tani. Jadi jawabannya antara satu anak dengan anak lain itu tidak sama. Harus kita pahami cara menalar tadi gimana jawabannya, itu kurang. Jadi guru harus mendekati, membimbing dan membantu untuk mengutarakan supaya anak berani untuk menalarkan persoalan itu tadi yang saya berikan kepada siswa, soal dan pada siswa. Itu kan butuh penalaran, tidak harus ada pada buku. Anak harus mempunyai pemikiran secara kritis, jawaban dari anak itu sendiri yang keluar dari hati nurani anak atau siswa. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar siswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah? Oh, cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya penerapan langsung, secara langsung
di sekolah itu ada, setelah pulang sekolah untuk anak kelas besar diadakan sholat berjamaah. Itu kan penerapan sila pertama. Kemudian secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap hari Jumat itu dibagi waktunya. Ada Jumat bersih, Jumat tahlil, Jumat membaca surat Yasin. Itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Jadi langsung diterapkan kepada siswa sebelum berangkat sekolah. Kalau hari Jumat artinya membaca surat Yasin itu 6:30 sudah berkumpul di halaman. Semuanya Bapak Ibu guru membimbing, mendampingi untuk membaca surat Yasin dan berdoa. Itu tiap hari Jumat. Jumat minggu kedua, minggu pertama tahlil, minggu ketiga Jumat bersih, ada Jumat sehat juga. Kemudian kalau di sekolah lagi itu ada apa ya, program emas, yaitu anak-anak itu iuran, entah itu berapa, 2.000, itu untuk membantu anak atau temannya yang ada di dalam kelas tadi yang kekurangan. Misalnya anak yang kurang mampu, tidak mempunyai sepatu, diambilkan dari program emas tadi, uang emas tadi, kumpulan dari teman-teman tadi, dikumpulkan untuk membantu membelikan sepatu. Terus kemudian pada waktu ada siswa yang sakit, itu kan juga termasuk pengamalan sila pertama, cinta terhadap sesama. Sila kedua, sila kedua ya, saling tolong menolong, membantu teman yang kesusahan. Itu juga diprogramkan apabila masuk ke rumah sakit, anak-anak perwakilan saja diajak guru untuk menjenguknya, atau pada waktu siswa itu sudah pulang, kita bersama menjenguk di rumahnya gitu. Jadi kalau penerapan di masyarakat, anak-anak itu pada waktu kesempatan yang agak longgar itu biasanya waktu olahraga, kalau gurunya nggak bisa hadir, itu saya terapkan langsung guru kelas yang mengajar olahraga, tapi saya ajak untuk jalan-jalan ke balai desa, melihat seorang warga yang gotong royong mendirikan atau membangun balai desa tadi, melihat ada orang yang bekerja sama membersihkan selokan. Itu saya praktekkan langsung, saya jelaskan di situ sambil berhenti di situ. Kemudian setelah tahu apa yang ada kegiatan di masyarakat tadi, ada gotong royong, itu anak-anak sampai di sekolah saya suruh menjelaskan apa yang ada anak-anak ketahui pada waktu jalan-jalan tadi, melihat apa saja, itu saya suruh menjelaskan atau membuat tulisan berupa cerita yang diketahui di perjalanan tadi. Apa saja, misalnya di balai desa tadi ada seorang warga yang gotong royong membersihkan selokan, memperbaiki balai desa tadi gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengukur tingkat pemahaman siswa SD mengenai nilai-nilai Pancasila? Untuk mengukur tingkat, ya membuat asesmen ya, alat ya yang digunakan untuk mengukur ketercapaian dari pelajaran PKI tadi. Ibu selalu mengamati siswa pada waktu mengerjakan soal itu. Ibu membuat penilaian portofolio. Ada yang umpamanya kalau pencapaian, contoh membuat karangan tadi, membuat cerita pada waktu jalan-jalan, dilihat apa itu anak tentang kebahasaannya, tata bahasa, kemudian kalimat, tulisannya gimana, itu ada rentannya antara penilaian 1 sampai 4. Kalau 4 itu nilainya berapa, kok totalnya nanti jumlahnya 100 gitu. Saya beri nilai 3, ada yang 4, kalau sempurna itu 4, tata bahasa
lafal intonasi. Kalau puisi ya lafal intonasinya. Kalau bagus saya beri 4, kalau kurang bagus saya beri 3. Lafal ekspresi, kalau contoh puisi loh ya, lafal intonasi ekspresi itu rentang untuk penilaian portofolio pada waktu loh. Ini tadi kan pelajaran PKN, itu tadi saya buat contoh pembelajaran bahasa. Kalau PKN ya diskusi, kemandirian, terus gotong royong pada waktu mengerjakan tadi, kekompakan dalam diskusi ya. Kemudian anak yang aktif dilihat, anak yang tidak aktif itu ada nilainya sendiri, itu diamati. Saya amati benar-benar anak itu aktif apa tidak, apakah anut-anutun rubuh-rubuh gedang saja gitu kan. Ada siswa yang gak aktif, mengantuk, itu ada nilai, itu dibuat rentang penilaian tadi ada. Menurutnya apa pengalaman paling berkesan ketika ibu mengajarkan Pancasila di SD? Pengalaman saya yang berkesan itu saya banyak sekali melihat siswa yang menonjol dan siswa yang tidak menonjol. Menonjol itu yang pandai. Ada siswa yang di kelas 2 itu, ingat saya itu siswa yang paling minta manja, minta perhatian. Kalau tidak diperhatikan, tidak menulis, itu berkesan. Dari saya mengajar sampai sekarang itu, ingat anak ini dulu itu ya minta dimanja, itu ada. Memang siswa itu sangat berkesan pada itu. Ada anak yang badannya gendut itu selalu merobohkan badannya, tidur-tidur. Ada yang itu loh, selokan meja itu loh, di bawah meja itu sembunyi. Kalau tidak saya dekati tidak mau menulis. Jadi itu saya ingat dari mulai ibu mengajar sampai sekarang, anak yang paling pintar dan paling kurang pintar, yang anak yang sepertinya bisa dikatakan anak apa ya, butuh perhatian, itu kurang perhatian orang tua. Jadi kalau di sekolah itu manja, itu minta perhatian terus gitu. Apa sarannya ibu kepada calon guru mengenai pengajaran Pancasila di SD? Untuk saran saya kepada calon guru ya seperti Mas itu yang akan mengajar, bercita-cita, kan sudah ada cita-cita untuk menjadi guru. Jadi pahamilah siswa mana yang butuh perhatian, siswa yang kurang minta selalu diperhatikan. Pahami karakter siswa dengan jalan yang mengamati, observasi, sehingga tahu apa karakter atau sifat siswa ini gimana, supaya bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terus pahami, jangan semua anak itu dianggap pandai semua ya. Jangan sampai anak siswa SD itu paling banyak itu butuh perhatian. Jadi pelajaran itu, pembelajarannya saat ini itu pembelajaran yang menyenangkan, tidak boleh menjewel. Itu kalau ada menjewel, anak-anak sampai nanti itu ingat dijewel sama gurunya, itu ingat. Jadi pembelajarannya harus pembelajaran yang menyenangkan. Apa-apa itu harus senang, anak-anak senang terus. Dan anak-anak diberi kesempatan untuk apa, sukanya apa, itu ditanya. Sekarang nggak pelajaran apa? Kalau anak kurang itu maunya apa? Kalau maunya menggambar, silakan diberi materi menggambar. Jadi umpamanya ingin anak itu tidak menuntut anak itu harus bisa untuk usia SD. Kan transisi dari PAUD ke SD itu masih masa bermain. Jadi apa kemauan anak dilihat. Apabila nggak mau menulis, tidak dipaksa. Guru harus paham maunya apa. Ditanya gitu, maunya apa? Menggambar. Ya silakan menggambar. Gambar apa? Kalau ingin menggambar bunga, anak perempuan biasanya bunga. Laki-laki enggak, aku mau gambar hewan bu. Ya kalau begitu, ayo gambar hewan. Kemudian macam-macam hewan.
beri namanya itu tadi hewan apa. Nah itu kan mendidik untuk bisa membaca juga, bisa menulis juga. Jadi harus tahu karakter anak itu sesuai karena apa yang mau dia, tidak dibiarkan, yaitu biar nggak sama dengan teman yang bisa nggak apa-apa, yang anak yang ganjil seperti itu ya nggak dikatakan inklusif, juga bukan inklusif, tapi anaknya butuh perhatian, yang masa bermain. Jadi tidak harus menuntut harus bisa, itu tidak sekarang itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mempraktekkan nantinya ya. Oke Bu, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.